Kita tahu banget sekarang ada RKUHP yang baru nih, yang lagi viral banget tentang pasal perzinahan gitu. Kalau menurut seorang Aga gimana sih? Gitu. Ini dari Yoza Indrawati, Mas Aga Yosodiningrat. Gimana rasanya jadi pengacara Pak Polisi Hendra Kurniawan yang dijulitin banyak orang? Ya. Jadi secara mental udah kuat ya, menghadapi cibiran, ya udah, kritikan, cemooh, biarin aja ya. Tapi jujur deh, kalau Aga nerima satu kasus, yang dilihat apanya? Secara finansial kah atau mungkin dari kontennya? Enggak gitu? Juga sih, nggak selalu masalah uang karena selalu diajarin sama papa. Keadilan itu ditegakkan sejak kita menentukan honorarium. Mas Aga, perjalanan Mas Aga ini masih jauh banget, apalagi di profesimu yang sebagai lawyer, dan dia juga sedang merintis juga profesi dengan bisnis kepada teman-temannya. Semoga berhasil. Nomor satu, yang penting jujur. Itu aja. Hidup itu harus jujur, kerja itu juga harus jujur, dan jangan lupa selalu berdoa, memohon kepada Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Kali ini aku ada di rumah yang asri banget, keren banget. Siapa lagi kalau bukan artis tahun 70-an. 80? Oh 80 ya, 77 hampir 80 lah ya. Iya 77-an ya. Betul. Siapa lagi kalau bukan Sri Rahayu Endang Agustini atau yang lebih dikenal Yayu Suseno. Dan juga nih anaknya ganteng banget guys. Aku kenal dari tahun berapa ya Mbak? Kita 2003 atau 2004 waktu itu. 2003. Oh, itu masih unyu-unyu. Siapa lagi kalau bukan? Ini namanya keren banget ya. Nggak tahu deh apa artinya, kita tanya sama mamahnya nanti ya. Namanya adalah Sangun Ragado. Waduh, siapa lagi kalau bukan Aga? Hai. Mukanya nih Mbak Yayu, tapi separuh-separuh bapaknya. Siapa yang tahu bapaknya? Ayo coba tulis. Ini Lampung, ini Jawa. Jawa Lampung. Bapaknya adalah, ini pokoknya semua orang udah kenal ya, lawyer atau pengacara yang sangat terkenal di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Henry Yosodiningrat. Jadi aku seneng banget nih Mbak Yayu dikasih kesempatan main. Terus ngobrol, karena nih yang namanya Aga, panggilannya Aga tuh viral tiba-tiba. Jadi cowok terganteng dalam persidangan Ferdy Sambo kemarin ya. Karena paling muda, yang lainnya sudah Gimana dewasa. rasanya tiba-tiba viral gitu kan? Ini kaget aja sih, nggak nyangka, cuma ya udah. Dari teman-teman taunya juga. Oh gitu. Dijalanin aja ya. Ya gini-gini sama aja kok, nggak ada beda. Yang penting hasil karyamu, hasil dari sidang-sidang nanti bagus, dah itu aja. Oke. Tapi ada arah menuju ke, biasanya kalau udah terkenal gitu kan, jadi artis atau enggak ya? Nggak ada. Nggak mau ya? Nggak ada sih. Kenapa sih kok nggak mau jadi artis? Ini pertanyaan aku loh. Nggak pernah ada pikiran. Ya udah, emang dari dulu
kerja kayak gini, dinikmati, dijalanin. Biar teman-teman aja yang artis. Aku nggak Temennya artis semua sih. Enggak juga. Iya kan? Enggak juga. Tapi agak gimana menjadi seorang praktisi hukum ya boleh dibilang. Kita tahu banget sekarang ada RKUHP yang baru nih yang lagi viral banget tentang pasal perzinahan gitu. Kalau menurut seorang Aga gimana sih gitu? Aku sebenarnya jujur karena pekerjaan lagi numpuk banget, yang ada perkaranya sidang Hendra Kurniawan ini, terus ada juga perkara lain di Jakarta Selatan, masih ada perkara di Polda juga, di Polres segala macam. Jadi untuk baca RKUHP jujur aku belum baca. Cuma kalau emang kita strict ngomongin pasal perzinahan ini, ya ini pendapat aku pribadi, aku juga belum dalamin sih. Penjelasannya apa, bunyi pasalnya apa belum tahu, rumusan pasalnya apa belum saya baca. Kalau menurut aku sih sebetulnya pasal itu udah diatur dari dulu. Dari dari KUHP dulu lah itu udah ada pasal tentang perzinahan. Cuma itu tuh aku lupa pasalnya berapa, 280-an apa-apa, itu tuh yang bisa melaporkan itu suami atau istrinya. Cuma pasal kalau 412. itu yang baru. Oh, oke, yang dulunya? Yang dulu tuh 280 apa aku lupa, udah lama itu. Udah sempat baca. Itu yang bisa melaporkan istri atau suami. Cuma sekarang yang aku dengar kalau sekarang ini bisa dilaporkan oleh anak atau orang tua. Jadi sebetulnya kalau ini merupakan pasal yang baru bukan, udah lama pernah diatur dari dulu. Hanya mungkin direvisi teknisnya kali ya, direvisi teknisnya. gitu. Mungkin teknis pelaporannya, siapa yang bisa melapor mungkin beda. Karena itu kan delik aduan. Jadi nggak bisa diproses kalau nggak dilaporkan. Tapi belum baca sih. Cuma Tapi masih intinya belum. kalau ini kan udah disahkan katanya di rapat paripurna. Setuju nggak sih? Karena kan kita tahu tuh kan sudah warisan dari Belanda ya kalau nggak salah. Ya, Nah, kita itu harus udah lama. memperbaharui Betul. ya. Kalau diomongin KUHP ini udah berlaku lama lah, dari mama belum lahir juga. Iya udah sekian ratusan Udah- tahun kan, karena udah ada. hukum kita ini kan arahnya kan ke Belanda Dulu kan kan. kita Iya. kan ya kolonialnya sama Belanda. Iya betul. Cuma kalau mau setuju apa nggak setuju nggak bisa ngomong, jawab belum baca. Oh, oke. Jadi jangan mending nggak komen deh. Iya daripada karena salah. ini ya sensitif Iya, ya. betul. Tapi pada dasarnya menikmati ya menjadi seorang Ya, pengacara. dinikmati, dijalani, disyukuri. Tapi bangga nggak sih karena pengacara itu kan memegang masa depan orang juga dan keadilan ya yang Ya. sesungguhnya gitu. Untuk profesi yang dipegang sekarang bangga. Bangga, Alhamdulillah bangga dan senang. Apalagi kalau bisa nolong orang, kelihatan orang itu tertolong, ya senang. Wow. Ih, Amin. seneng banget ya ngeliat anak muda yang udah punya idealisme Mbak. Gimana Mbak bangganya Mbak? Masya Allah. Alhamdulillah doa saya alhamdulillah diijabah. Karena memang dari dulu sebelum punya Aga, memang pengennya punya anak satu aja laki. Oh iya? Dari dulu cita-citanya. Tapi satu laki dan pengen sukses. Amin. Pengen pintar, pengen yang terbaik semuanya udah. Alhamdulillah dikasih. Mudah-mudahan bertahan ya Nak ya. Doa mama selalu loh, Amin. lagi sidak, lagi apa. Nah itu doa seorang ibu. Amin. Ya, Amin. Vena juga kan seorang ibu. Jadi anak mau ngerjain apa aja, selesai sholat pasti kita berdoa. Tengah malam kita berdoa untuk anak, untuk sehat, untuk karirnya, untuk supaya apa ya, disenangin semua masyarakat itu. Vena seorang ibu, mama seorang ibu, Aga anak. Jadi tidak ada doa ibu yang tidak dikabulkan oleh Allah, itu aja. Jadi suksesnya anak, suksesnya semua perjalanan dari entah karir, entah apa aja itu pasti ada doa seorang ibu. Percaya ya, Ven? Iya, tapi aku Percaya, kalau kan? ngeliat Mbak Yayu, Wonder Woman loh guys. Itu Orangnya tuh apa ya, sudah- kalau menurut aku tuh Mbak tuh nggak cengeng ya kalau Wah, sebagai... ngapain? Kita nih sebenarnya sama loh. Iya. Aga Leo, saya Leo. Aku juga Leo, Nah, Leo juga kan tanggal 29 Juli. ini Juli 1 Agustus. 1 1 Agustus iya. tahun 59, tahun 95 terbalik-balik kan? Iya benar-benar. 36 tahun kemudian. Show-nya sama. Apa sionya? Babi. Oh, jadi Babi apa tuh artinya apa kalau babi? Kalau babi itu gini, pemalas ya memang. Kan babi itu kan maunya itu ya apa katanya Iya. sih, biarpun nggak macem-macem pasti ada aja pekerjaan akan datang walaupun apa, betul nggak? Nggak tahu. Yang satu Dijalanin. percaya sih, yang satu enggak. Ini kan kalau anak laki satu-satunya biasanya tuh kan manja, spoiled gitu. Nah, itu. Ini kok beda gitu? Kenapa Mbak? Gini, jangan jadi anak laki-laki yang manja. Karena apa? Laki-laki itu nanti akan memimpin. Paling tidak dia akan memimpin rumah tangga, betul kan? Dia akan memimpin rumah tangga yang kecil dan dia juga harus
kepada ibunya nomor satu, ya kan? Sampai kapanpun ibu, baru ayah, betul kan? Makanya Aga ini lama sekolah di Al Azhar ya, sampai SMP ya nak ya? 11 tahun. 11 tahun Dari Al TK, Azhar, dari TK. SMA 3 tahun di Taruna Nusantara. Nah setelah itu didikannya dia kan agama oke, didikan tentang disiplin apa-apa segala macam dia oke. Baru dia masuk ke UPH untuk ambil S1. Setelah S1 selesai baru S2 10 bulan di Belanda. Baru pulang lagi ngambil S3 di Trisakti. 2,5 tahun ya perjalanannya. 2,5 tahun. 25 tahun sudah mendapat doktor. Ini Pak Dokter ini. Oke. Gimana rasanya Mbak? Karena aku tahu banget ya perjalanan hidupnya seorang Yayu Suseno tuh luar biasa. Luar biasa. Tapi bisa di manage dengan baik. Gini loh. Anak-anak nggak kekurangan, anak ya nggak kekurangan kasih Alhamdulillah sayang. Gimana tuh Mbak? gini loh. Manusia itu perjalanan hidup tuh sudah mempunyai jalannya masing-masing. Ini loh, garis tangan tuh tidak bisa dirubah. Kita tidak bisa ngiri dengan hidup orang. Orang tidak bisa ngiri dengan hidup kita. Jadi apa yang diberi A, B, C kita harus jalanin, kita selesaikan. Alhamdulillah. Dan nomor 1, berdoa terus. Saya nggak pernah lepas ya memohon dan alhamdulillah di usia saya yang alhamdulillah sudah 63 mau ke 64 sudah Nggak lansia. kelihatan loh. Iya alhamdulillah anak sudah selesai. Dan Vena, ini ada cerita lucu. Waktu Aga ini masih SD ya, kelas 1 ya. Pulang-pulang marah-marah loh sama Mbak. Kenapa? Mama ini bagaimana dengan bahasa Indonesia yang bagus kan? Loh ada apa nak? Mama ini bagaimana? Ternyata mama ini sudah tua, papa sudah tua. Nanti kalau aku sudah besar, aku bagaimana? Maksudnya mama ini sudah tua sekali, papa sudah tua. Iya mungkin teman-teman dia, mamanya tuh kelahiran tahun 70-an. Lah ini mama papahnya 50-an. Dia pikir nanti kalau aku sudah besar bagaimana? Takut mungkin nggak ngelihat mama dan papanya. Alhamdulillah diberi umur. Ya, Alhamdulillah kesehatan itu aja nomor 1. Ya. Ternyata bisa melihat Aga dokter dan cita-cita lagi mudah-mudahan bisa melihat sampai ke pelaminan, mendapatkan jodoh yang baik, rumah tangga yang baik dan karirnya juga bagus. Itu aja. Jadi Aga kalau ngelihat gimana sih sosok mama di mata Aga? Ya orang yang paling disayang. Bawel Udah pasti. dari dulu. Mama-mama itu bawel. Tapi kelihatan bawelnya peduli kelihatan. Nggak pernah ngomong aja. Minta ngasih vitamin pagi-pagi, malam aja tiap pagi. Masih. Mau berangkat kantor gitu, vitamin udah belum? Belum, diambilin kecil-kecil gitu kan kelihatan berasa juga. Nanti malam udah minum vitamin yang malam belum? Wow, dicerewetin terus. Kenapa nggak berenang? Kenapa nggak ini? Wes mamanya ribut terus. Jadi benar-benar kalian berdua tuh chemistry-nya nggak bisa terlepaskan ya. Alhamdulillah. Jadi Mbak semua udah tercapai ya. Kerja keras membesarkan anak, mendidik itu kan pekerjaan paling mulia dan paling luar biasa ya Mbak. Alhamdulillah. Apa yang belum tercapai? Yang belum tercapai melihat Aga kepelaminan, melihat Aga punya anak, melihat Aga punya rumah tangga yang bagus, bisa jalan, aku punya cucu, itu aja. Jadi pengen ya itu segera terjadi. Itu semua cita-cita seorang ibu. Ayo, pasti kan. Mungkin dikasih anjing sekarang. Itu hadiah. Untuk ini untuk supaya nemenin karena kan Aga udah sibuk banget. Ini by the way guys, ini law firmnya meneruskan bapaknya ya. Ya bareng lah sekarang masih bareng. Sekarang masih sama bareng. papahnya masih. Tapi aku penasaran ya, kalian berdua nih kan kayaknya menyuguhkan keintiman atau romantisme ibu dan anak ya kalau di Instagram ya. Kenapa sih Aga nggak punya Instagram? Ada. Ragahdo. Aku nyari nggak ketemu. Ada ya. Tapi dia lebih banyak berbicara di Instastory. di Instastory. Apa Instastory berbicara. Iya. Dia fit jarang. Iya, tapi kalian pernah nggak di berdua mengalami masa-masa sulit gitu? Pernah nggak? Ada nggak momentum itu Mbak? Masa sulit? Apa ya nak? Dimana masa anak sulit? tiba-tiba komplain tentang suatu hal. Oh enggak sih, alhamdulillah ini anaknya baik dan dia mau ditaruh sekolah di mana aja juga diem itu. Tahu sendiri kan Taruna Nusantara di Magelang dan 3 bulan tidak ketemu anak loh. Begitu anak masuk, lulus semuanya 3 bulan pertama. 6 bulan. Soalnya kan Merapi meletus waktu itu. Itu tidak ketemu anak loh kita. Baru setelah itu ketemu anak ini udah gundul, udah hitam,
udah segala macem, udah bau keringet. Terus ini udah merengut-merengut, mungkin dia rada-rada komplain. Mama nih kok taruh aku di sini. Tapi lama-lama dia mencintai ya, lama-lama setelah lebih dari 6 bulan ya nak ya, baru dia mencintai. Oh ternyata enak, sekolah masuk di dom seperti ini, kegiatan banyak, ngikut drum band segala macam. Akhirnya cinta dan ternyata kan hasilnya luar biasa. di seluruh dunia manapun kalau dia pergi masih banyak abang-abangnya dari TN. Dan Taruna Nusantara nih untuk ibu-ibu yang pengen menyekolahkan boleh promosi anaknya. loh guys. Promosi nggak apa-apa, dibuka websitenya. Itu karena mereka dari angkatan pertama sampai angkatan sekarang udah keberapa, agak ke 21. Kalau mereka 30 kayaknya. sampai 30. Sekarang. Kalau mereka pergi ke dunia manapun, kalau ketemu dengan abangnya pasti dibantu. Wow. Pasti dibantu. Dari mana deh? Dari Jadi SMA. solid ya? Solid mereka sampai sekarang. Oke, agak ada yang ini nggak pernah merasa kok gue tertekan ya dalam kehidupan ini, karena kan mama kan orangnya kan semua serba planning nih ya. Sementara anak-anak muda kan di tahun-tahun yang ABG itu kan Mbak adalah ya pasti masa-masa memberontak, nggak ada ya? Nggak ada. Beneran nurut-nurut aja nih. Kayak nurut-nurut aja. Serius? Kayak nurut-nurut aja sih. Kenapa sih kok sedemikian susah loh anak laki nurut itu? Kenapa ya? Gimana? Kenapa? Apa nggak lihat mama itu struggling untuk menjadi seorang ibu yang single? Ya atau enggak gimana? juga lah. Enggak juga. Enggak juga. Ada mama, ada papa kok. Iya. Oh, Nggak jadi masalah. jadi agak nggak kehilangan. Enggak. Ada mama, ada papa. Kenapa ya? Dan sampai saat Nggak ini tahu. bagus. Nggak tahu kenapa ya, tapi nggak tahu sih. Karena di SMA pun dia mendapatkan lingkungan teman yang baik. Oh gitu. Terus ya. Di UPH dia seminggu sekali pulang kan. Dulu ngekos di UPH. Ngekos di UPH. Jadi Senin sampai Jumat, minggu malam berangkat sampai Jumat malam pulang, Sabtu Minggu di rumah. Selesai di sana 3 tahun 3 bulan langsung ke Belanda. 1 tahun ya ke Belanda ya. 1 tahun. Habis 10 bulan 10 udah bulan selesai. selesai. Ya bisa nggak masalah, makanya kata orang Mbak Yu nggak cengeng. Kalau anak laki kita cengeng, kapan anak kita mau jadi dewasa? Oh tuh, dengerin ya mak-mak ya. Karena aku lihat temen-temen aku yang emak-emak ya, anaknya tuh dianterin loh. Mau apa masuk SMA masih oke ya. Tapi mau nyari university aja emaknya yang bingung. Jangan, kalau ini university anaknya sendiri yang nyari. Benar, Jangan biar Dulu di Belanda juga setahun kayaknya nggak mampirin ya, enggak? Pas lulus doang kayaknya. ya ada beberapa karena kan Enggak, cuma sekali doang. oh iya ya mama datang wisuda terus doang. wisuda Cuma datang nganterin sama- pertama, emang kan emang nenek tinggal di sana. Jadi ya ketemu nenek juga, kuliah di sana, baru ke sana lagi tahun depannya. sama papa ya waktu itu. Papa malah nggak pernah ke sana. Papa cuman Cuma pas ada tugas apa? Ada tugas apa kan DPR kan. Iya, iya, Ketemu iya, di iya. airport di mana udah. Pas lulus wisuda baru datang berdua sama papa. Wow. Jadi boleh dibilang ya guys ya, Mbak Yayu sama Aga ini kayak di kisah-kisah di film ya. Jadi kehidupannya itu bener-bener bagus ya Mbak ya. Bagus. Karena ditata bagus ya Mbak. Karena begini, Gimana tuh Mbak? saya, nomor 1 ya untuk semua pemirsa, jangan pernah berpikiran negatif. Saya tidak pernah mau berpikir negatif. Saya selalu berpikir positif. Apa yang saya mau, pokoknya semuanya positif. Jadi dapetnya yang positif, itu aja. Itu jadi it's only mindset loh Mbak. Ini di mindset. Karena otak bawah sadar kita tuh jangan selalu dikasih, aduh ntar gue kalau begini gue nggak bisa. Ya nggak bisa loh. Kalau aku mau itu pasti aku bisa. Wow. Bisa kan? Law of attraction. Ya betul ya nak. Aku pengen punya anak laki-laki seperti ini, seperti ini, seperti itu ini. bisa ya? Ini kejadian. Tuh, simple banget Positif, ya. positif. Jangan selalu negatif. Jadi ibu nggak boleh lebay juga Nggak, tuh nggak usah guys. lebay. Nggak usah Udah. baperan. Anak gue nggak merapiin Gak usah gue gitu ya. nangis. Jadi, aduh kok laki gue nggak. Udah biarin aja. Nanti pada waktunya juga. Ada waktu semua itu. Mbak kayaknya cocok jadi motivator deh Mbak. Saya nggak mau jadi motivator. Kenapa, Saya Mbak? hanya ingin sharing aja. Nggak, tapi kan apa yang Mbak jalanin nggak semua Iya. orang mampu loh Mbak. Iya, betul. Maksudnya berhati besi itu loh. Nah itu Iya karena kan? sebenarnya gini, saya juga orangnya dari kecil tuh sebenarnya emosian. Tapi begitu dengan berjalannya waktu pada umur di tahun 2000-an lah baru dapet ketemu seseorang, akhirnya belajar begini loh orang hidup, begini loh caranya, bagaimana terlahirnya manusia di dunia seperti ini dan akhirnya ini. Jadi kalau mau hidup yang nyaman, hidup yang enak, dibuat dong tubuh kita dulu enak dan nyaman.
Jadi jangan menyiksa hati, jangan menyiksa pikiran. Betul. Semua penyakit itu datangnya dari hati dan pikiran. Setuju guys, tuh makanya 63 tahun tuh. Ini gaulnya sama mamahku ya. Arisan ini, olahraga. Iya kan? Ini mamanya Vena juga gaul loh. Kita arisan mak-mak. Iya. Mak-mak tematik Sama kan. oma, oma panggilannya oma siapa sih? Mami, Mami. Mami Ayu. Tuh, Nah, kan? aku mau nanya nih sama Aga, boleh dibilang kalau kita ngeliat kan anak-anak muda nih dengan apalagi Aga nih kan terlahir udah ada semua ya secara finansial gitu. Tapi kan pasti Aga nih punya apa ya panutan. Panutannya siapa sih sebenarnya? Antara mama sama papa tuh panutannya siapa? Ya, Karena Aga kan lebih banyak sama mama ya. Kalau panutan masalah hidup gitu, terutama pekerjaan, terus terhadap orang-orang papa sih. Kan karena ngelihat dia juga sosok orang yang ya alhamdulillah dipandang lah sama orang dan dipandang baik lah. Alhamdulillah. Papanya role model banget ya. Oh iya. My role model. Mama? Iya. Kalau mama dari apa yang bisa diambil pembelajaran apa yang diingat. Jadi kalau mau misalkan anak sekarang kan tahu sendiri ya Mbak, cowok ganteng gitu bisa terhindar dari narkoba, terus kemudian free sex dan lain sebagainya. Gimana how you handle it gitu? Ya jalanin aja kalau ngelihat mama orang yang penuh kasih sayang, penuh kayak tadi pemikirannya positif, nggak diambil pusing lah apa-apa, itu yang penting. Saya juga nggak ambil pusing. Jadi nggak dicurigai itu waktu kuliah di luar? Enggak tuh. Kuliah dulu malah 3 tahun, UPH tuh 3,5 tahun, mama nggak pernah ke kosan. Enggak. Oh iya. Papa melulu yang datang. Enggak, Jadi papa juga cuma dipercaya 2 gitu? kali. Percaya saya percaya. Ya karena juga Jumat pulang, mau ngapain? Saya malah sekarang kan tinggal di sini sama mama. Tiap pulang pasti ngomong ke mama. Mau jam 1 pagi, jam 2 pasti ngomong. Karena nggak pernah nggak pulang, pasti pulang. Pasti. Iya, Tante Vena penasarannya gimana nih kan pergaulan kan macem-macem nih. Ya Bisa terhindar dari yang dia negatif bisa gitu. memilih aja mana yang baik, mana yang buruk, itu aja sih. Nah, satu ini, Ven. Dari awal dia mau menanjak dewasa setelah dia lulus SMA, saya hanya bilang, Mas, kalau ingin menjadi orang sukses, lingkungan kamu harus orang yang sukses. Kalau kamu lingkungannya penjual minyak wangi, pasti kamu ikut wangi, betul kan? Kalau kamu lingkungannya ikan asin ya kamu bawa ikan. Nah, kalau kamu lingkungannya orang pinter-pinter semua, kamu akan kebawa pinter. Itu yang saya tanamkan sama dia. Betul kan, Mama bilang gitu kan dulu? Ya temanku umurnya variatif sih sekarang. Tuh, kan, 50, jadi gitu. 60, 30, main juga 20 main. Ya, variatif lah. Maksudnya kan circle ada banyak ya di circle sini umur segini, tapi alhamdulillah masuk ke semua sih dan diterima baik. Wow. Itu makanya. Tapi Tante Vena masih penasaran gimana caranya, kan namanya orang pasti ada up and down-nya. Tapi kamu masih up terus gitu ya? Ya enggak Maksudnya juga lah, pasti tidak pernah ada tergoda lah. gitu Pasti ya? ada. Up and down tuh gimana maksudnya? Iya, maksudnya adalah keimanan orang kan naik turun. Tapi Aga masih tetap bisa menjaga Agak marwah dia tetap keluarga. kok dugem segala macam. Dugem. Tapi Minum oke. Saya selalu bilang gini, Ven, silahkan. Kamu masih anak lah. Waktu di Belanda kan saya ngerti. Kamu ke street itu kan, nah itu tempatnya anak-anak. Mama tahu semua jalanan itu. Iya mah. Asal jangan boleh minum. Jangan sampai mabuk-mabuk. Aku bilang gitu. Cuma kayak pulang jam 1, jam 2 pasti ngomong. Nggak masalah. Dan Dia Dia selalu dulu. pulang, komunikasi. selalu pulang, nggak Tetep. pernah nggak pulang kok. Wow. Ya kecuali kalau mungkin ya kayak tugas keluar kota gitu ya nginap kan nggak pulang. Cuma kalau di Jakarta pasti pulang, nggak pernah nggak. keren nih ya guys, ini benar-benar contoh kita bahwa itu semua tergantung ibu ya. Bagaimana Iya, ibu betul. itu mengukir anaknya tuh seperti garis kertas putih ya Mbak. Gini ya? loh diulur tarik Nah, kayak main tuh, layangan, tarik ulur. tarik Berarti kalau lagi. sama suami juga gitu ya Mbak? Oh ya tarik ulur? sama, diulurin gitu, tarik lagi gitu kan nggak boleh. Aduh, seneng banget ya guys ngobrol sama ibu anak ini, karena aku ngeliat mereka tuh kayak sama ngeliat ngobrol sama Feral sama Atala. Tapi jujur agak tante termasuk surprise kamu masih bisa terus menjaga diri di Indonesia, di luar Indonesia. Tapi kalau kamu melihat ya arti ibu apa sih buat kamu? Segalanya. Segalanya. Iya. Apa-apa semua mama. Dulu kerja pertama, uang pertama, gaji semua ke mama. Oh ya? Iya. Dia sih selalu gini, Ma udah tak transfer, iya makasih sayang. Aduh, bangga banget. Jadi dapat transferan banyak ya dari mama, dari papa, dari mas, gitu. Iya. Oh, Ya alhamdulillah. Ya karena siapa lagi mau disenengin? wow. Iya kan?
Ya maksudnya lagi ada uang lebih ya kasih aja mama. Ya entah dibelanjain apa biarin aja. Iya. Sampai sekarang ya. Masih mas. Terus berkah apa yang dirasakan setelah berbakti sama mama? Ya lebih ke bukan harapan kan kayak kalau berkah tuh kesannya karena begini jadi begini Iya, ya. heeh. Ya alhamdulillah hidup enak sekarang cuma ya nggak tahu apa karena ke mama apa bukan apa emang jalannya udah baik cuma ya alhamdulillah. Semuanya kalau kita baik, Iya. positif semua dapatnya positif. Ya, Kan iya. mama selalu bilang, Apapun itu. kamu melempar yang positif dapatnya positif. Kamu Iya. melempar negatif dapatnya negatif. Itu hukum apa ya? Hukum ada dan tiada tuh selalu ada. Hukum sebab akibat, ya kan? Kalau kita sebabnya bagus, pasti akibat ke kitanya bagus. Udah gitu. Sekarang sih hidup mah terima dan kasih, gimana sih? Iya. Jadi jangan mau terima aja, kita harus ngasih, Fen. Betul. Ya kan? Kita dapat terima yang baik, nah kita kasih ke orang juga yang baik. Itu yang pengen selalu saya lakukan. Makanya ke teman-teman, Mbak Yayu ini, oke, aku nggak bisa kasih apa-apa, aku hanya bisa kasih motivasi. Nah, mereka kan senang kan? Iya, betul. Itu aja. Bukan berarti pertemanan itu semuanya serba uang, Cuan-cuan ya. Jadi kadang-kadang omongan kita yang seperti ini mereka senang, Iya. kita ikut senang. Itu kan udah memberi. Betul, itu barokah buat orangnya. Nggak usah dengan teman, kita dengan tanaman ya, tentu semuanya kan enak. Nah, kasih kamu ya, maem ya diajak ngomong, seneng kan? Apalagi manusia guys. Itu. Agak Tante masih penasaran. Jadi kamu ini sekarang kan udah bener-bener tercapai semua ya, pendidikan oke, kemudian kehidupan kayaknya nggak ada hal yang membuat kamu kayak suffer, semuanya penuh dengan kasih sayang. Menurut kamu apa yang bisa kamu kasih ke penonton Vena Melinda Channel? Gimana sih jadi generasi muda yang Nah, itu. produktif, yang tidak cengeng, yang punya idealisme? Karena zaman kan berbeda Iya. ya. Orang tuh Oh, kayak udah beda fragile. sekarang, udah beda. Iya. Sekarang Ya, tuh udah mau anak 30 muda. ini, bener. Iya. Baru 27. Masih milenial lah ya. Iya. Ha-ha, gimana Ga? Kalau saya sih nggak, saya emang orangnya tuh apa ya, ada target apapun itu, misalnya hari ini saya harus melakukan A B C D. Untuk melakukan target ini ya kegiatan saya time frame-nya ini jam segini ini. Ketika kayak tadi ditanya kok bisa sih kayak godaan atau apa, ya menurut saya misalnya hal ini nggak baik untuk saya dan mengganggu kegiatan saya selanjutnya ya nggak aku lakuin. Kayak misalnya ya tadi mama bilang aku suka pergi malam segala macam. Misalnya aku pergi malam diajak di hari Rabu, sedangkan besok ada kerjaan, teman-teman semua berangkat, ya aku lebih milih nggak berangkat. Lebih ke apa ya, diri sendiri sih, karena semua tuh kembali ke diri sendiri. Kalau maunya ini yang harus dilakuin juga harus hal-hal yang kita mau. Ya kayak kenikmatan sesaat tuh ya jangan inilah, jangan diikutin. Kalau aku sih gitu sih. Betul, Kamu sih ayo gimana? bilang dong sama Aku pemirsa, sih gitu. teman-teman yang seumuran, ya Kayak dong. olahraga tiap pagi. Aku tuh tidur, mama tahu lah, aku baru pulang kerja jam 12. Tidur kan paling ya mandi dulu jam 1. Tapi aku ya usahain jam 5 atau setengah 6 udah bangun. Sholat, bersih-bersih langsung berangkat olahraga. Bersih-bersih, maksudnya bersihin kamar gitu? Ya bersih-bersih, sikat gigi atau Oh, kirain, ya masih kirain masih rajin bersihin kamar secara Ini nggak tahu nih, dulu waktu di Taruna Nusantara rajin. Tapi aduh Mbak, aku yang ngelihatnya kayaknya udah bener ya, punya anak satu tapi berkualitas ya. Mbak, kalau Mbak Yayu sendiri gitu, bisa punya mental kayak gini kuat, itu apa sih Mbak ceritanya? Sebetulnya nggak ada cerita, karena saya yakin perjalanan seseorang, perjalanan makhluk, manusia, itu pasti sudah ada yang mengatur. Iya dong, kita hidup, kita sehat, dan kapanpun kita akan dijemput, itu semua udah ada yang ngatur. Kalau saya sih udah pasrah, makanya nomor satu tuh paling enak kalau pengen hidup nyaman, kita harus legowo. Jangan dibebanin hati, batin ini dengan yang namanya sakit hati, iri, dengki, dendam itu nggak ada bagus-bagusnya deh. Buang semua itu, mulai dari sekarang hidup penuh dengan kesenangan, keriaan. Ini apa ya? Hati ini dibikin bahagia aja. Nah itu nomor satu, Fen. Aku lihat diri kulik sana kulik ini dia nggak kepancing. Enggak loh, guys. tapi aku lihat Vena sekarang Iya. Sudah Alhamdulillah. mendapatkan kan jiwa. Iya. Kita harus mendapatkan jiwa kita dan kita harus mendapatkan hidup ini apa sih yang mau dicari, udah gitu aja, Fen. Memaknai ya. Kita setiap masalah. kita nggak akan bisa ngiri ke kehidupan orang juga kan. Porsinya beda-beda Masing-masing. guys. Iya, orang kita udah dikasih, Iya. semua udah
ada jalannya, Udah dari ada kafling awal ya. loh. Udah ada kaflingnya. Nih ada pertanyaan banyak banget karena mereka tuh ternyata fansnya banyak banget, apalagi Aga. Aduh, ini ada dari Samanara Muma 4. Tanya dong sama Mbak Yayu, apa benar Mbak Yayu asli orang Kudus, putranya Pak Suseno? Oh iya betul. Bener. Aku di Kudus tuh dari lahir Semarang tapi besar di Kudus, TK aku di Kudus, SD ku di Kudus, sempat SMP di Kudus dan sampai sekarang komunitas saya dengan orang-orang Kudus masih teman-teman semuanya. Iya saya anaknya Pak Suseno. Betul. Bapakku Halo orang-orang Kudus. Kudus, bapakku kan dulu CPM di sana. Oh, gitu. Jadi anak tentara, makanya kenapa Pantesan. pengen supaya dia jadi tentara tapi dia enggak Iya nggak apa-apa. tergerak. Ya sudah. Semua sudah ada ininya, destiny-nya. Ini Ya. anak tentara nih. Cucu ya. Nah ini dari Wiwi_Nafufat. Assalamualaikum Mbak, salam hangat untuk Mbak Yayu. Dulu almarhum mamahnya Mbak Yayu pasien aku di Rumah Sakit Siloam, Oh iya iya. Kebon Jeruk. Betul. Mbak Yayu ramah banget orangnya, cantik, awet muda, sehat selalu ya. Ih Tuh. senengnya. Terima kasih di Siloam dan mohon ampun, mohon dimaafkan umpama ada kesalahan dari ibu saya. Ibu saya sudah menghadap, sudah meninggalkan kami semua di tahun 2018 akhir di Desember dan alhamdulillah jenazahnya bisa kami bawa kembali ke Jakarta dan dikuburkan, ditidurkan kembali di Indonesia. Maaf ya Mbak ya, kalau ibu saya waktu ngelayanin dialis tempo hari agak rewel ya. Maaf, sekarang Ibu Isma sudah bahagia di surga. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini dari Yozaindrawati. Mas Aga Yosodiningrat, gimana rasanya jadi pengacara Pak Polisi Hendra Kurniawan yang dijulitin banyak orang? Ya, ini sih tugas kita sih sebagai penasihat hukumnya atau advokat atau lawyernya, bagaimana bisa mengubah pandangan publik, karena public opinion di saat saya megang Pak Hendra ini udah kebentuk banget. Trial by the press udah ada, sedangkan ya kemarin udah mulai terbuka lah di fakta-fakta persidangan bahwa Hendra ini bukan orang jahat, dia ini hanya mengikuti perintah dari atasannya dan pada saat itu perintah yang ia jalani bukan merupakan perintah yang melanggar hukum, karena saat itu yang diceritakan oleh Verdi Sambo adalah sebuah skenario, semua orang percaya, bahkan Kapolri bintang 4 percaya, gimana Hendra yang cuma bintang 1 dan ke bawah-bawahnya lagi. Cuma sekarang saya kan juga suka baca lah komen-komen, udah mulai baik kok sekarang, udah nggak terlalu dijulitin lagi meskipun masih ada juga, cuma ya udah ada lah yang bersimpatik dengan Pak Hendra. Itu tugas kami lah, dan itu udah hal yang biasa. Jadi secara mental udah kuat ya, Iya. menghadapi cibiran, Ya udah, kritikan, cemooh, biarin aja. ya. Tapi jujur deh, kalau agak nerima satu kasus, yang dilihat apanya? Secara finansial kah atau mungkin dari kontennya? Enggak juga sih, nggak selalu masalah uang, karena selalu diajarin sama papa, keadilan itu ditegakkan sejak kita menentukan honorarium. Kenapa gitu? Misalnya orang si A kita charge 10 rupiah, orang ini udah teriak-teriak mungkin, udah harus jual tanah, jual sawah mungkin, atau jual mobil, Habis-habisan lah. Habis-habisan. Dan satu orang B, aku charge 10 rupiah. Mungkin menurut dia, ya elah segini doang. Nah, di situ kan kelihatan adilnya di mana. Jadi tidak selalu tentang uang. Jadi? Terus juga ya dari mana kita ini juga sih bisa meyakini apakah perkara ini bisa kita pegang apa enggak. Karena aku nggak pernah mau ngambil perkara kalau perkara ini emang ya nggak ada jalannya, emang ya buntu mau dibayar 10 miliar pun ya kalau nggak bisa buat apa? Nanti nama kita yang jelek. Oh, asal terima duit doang dijalanin nggak bisa. Dari situ kan nama-nama kita yang jelek, karena quote unquote marketing kita lawyer itu kan dari mulut ke mulut. Betul. Orang yang puas dengan jasa kita Iya. nanti mungkin akan merekomendasikan lagi apa gimana. Sama sebetulnya pekerjaan mereka dengan kita. Iya, Betul iya, kan? iya. Kita ini kan jual jasa. Betul. Penyanyi, bagaimana perform kamu, Iya. cara kamu. Kan banyak juga penyanyi yang udah pokoknya begini tapi akhirnya jadi omongan. Banyak kan? Pemain sinetron juga begitu. Jadi semua itu sama. Iya. Podo wae jenenge, ya toh.
Tapi keren ya guys, ini anak muda yang aku lihat bisa menjadi one of the best ya lawyer ya in Indonesia. Banyak lah. Ya, Masih maksudnya jauh pola jalanan. pikirnya itu Baru mudah-mudahan memulai. ya bisa masih banyak mengkontribusi belajar, ya. masih banyak belajar. Ini banyak banget ya kalian nih fansnya ya, luar biasa. Ini dari Puji Tommy 2702221. Yayu Suseno, awet muda, cantik, anggun. Wih. Gimana Mbak? Apa sih tipsnya kok bisa gini makin senior, makin ngehits gitu loh di gampang Instagram ya. Hari ini tuh gampang, saat ini tuh di mana-mana banyak klinik-klinik kecantikan. Ini pasti mau promosi ya. Bukan, klinik kecantikan banyak. Tapi yang pasti cantik itu jangan ada di luar aja. Oke. Dalammu dulu harus dibikin cantik. Iya. Nah, bagaimana cara membuat cantik? Gimana? Bikin cantik hati dulu. Nanti jadi dari luar kelihatan. Udah gitu aja. Tapi Mbak kalau cantik gini nggak ada yang naksir Mbak? Ngapain? Nggak boleh ya? Udah tua juga. Kita nggak tahu loh. Tiba-tiba ada pangeran naik kuda, terus mampir deh di rumah. Ya enggak. Nggak boleh. Apapun yang terjadi. Udah nggak. Bener serius Mbak. Loh, masih ada papahnya mau ngapain? Oh gitu. Masih ada papa. Oh gitu. Nggak ada Serius. apa-apa. Hanya oke. hanya perbedaan waktu aja. Semuanya masih seperti yang dulu. Iya, Tidak iya. ada apa-apa. Siap. Jadi intinya close ya. Dari Elzia 20, titip pertanyaan. Quality time sangat penting dalam membangun keharmonisan dan keutuhan rumah tangga seseorang. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara Mbak Yayu Suseno mengimbangi kesibukan suami yang berprofesi sebagai pengacara, yang juga ditambah segudang kesibukan lainnya dengan keinginan memprioritaskan quality time dalam keluarga. Apakah pernah mengalami masa titik jenuh jika suami lebih mengutamakan pekerjaannya dalam menyelesaikan sejumlah kasus di bidang hukum? Enggak ya Mas ya, dari dulu emang papa begitu ya. Tapi ada orangnya waktu ya. juga. Ada waktunya kita mau jalan. Keluar negeri bareng. Kemarin kan jalan sempat ke Keluar Belanda. kemana ya nggak masalah. Buat saya tuh orangnya tuh mungkin darah saya ini ada Jawa ya. Iya. Tapi separuh saya ini Sumatera. Karena ibu saya Palembang, ayah saya Jawa Magelang. Jadi nek wong Jawa tuh lebih banyak yo wis lah yang penting jalan. Rumah tangga mau diapa-apake dioyak-oyak kaya apa ya. Nek akhirnya nggak bagus ya nggak bagus. Kalau memang akhirnya harus bagus ya bagus. Udah gitu aja prinsip saya. Kita jalan-jalan aja ya nanya dari mulai dia kecil sampai dia besar, sampai dia selesai S2 di Belanda, S3 di sini ya nggak masalah sih. Sampai dia sekarang gabung dengan kantornya papa ya nggak masalah. Jadi Jalan semuanya. kalau aku lihat ya guys, pokoknya Mbak Yayu Suseno sudah mengajarkan kita banyak hal ya. Harus. Hidup itu simple, hidup itu adalah hidup kita. Jadi jangan pernah iri dengan tetangga sebelah yang which is itu nggak mungkin. Ini loh pakai kacamata kuda aja. Yang Nggak penting mungkin, kita nggak usah lihat kiri kanan Oke. gitu. Nah ini banyak banget nih dari MA_bagus. Mbak Yayu kok tidak ingin anaknya jadi artis secara anaknya good looking, dan gimana menjadikan anaknya sukses di bidang pendidikan? Itu bukan hal yang mudah bagi ibu yang sudah menjadi artis. Betul, karena ya paling tidak gini lah, pengen memberikan contoh atau memberikan pandangan kepada ibu-ibu yang lain, jangan underestimate terhadap ibu yang seorang artis, tidak dong. Banyak kok ibu-ibunya artis, anaknya jadi semua selain di bidangnya ya. Ya. Saya pikir mau bidang artis, mau bidang profesional, mau bidang apapun tuh semua sama aja. Jadi yang penting hidup ini harus tetap bagus dan di jalan Allah, udah itu aja. Pasti aman ya. Aman. Jadi mau artis mau enggak. Kebetulan aja anak saya tidak mau diajak jadi artis. Ya udah, kalau gitu ya kamu pendidikan aja sampai sekuatmu. Udah, ternyata dia selesai pendidikannya. Ya kan, Fen? Gitu aja. Ini banyak banget yang masih penasaran nih sama Mbak Yayu ya. Tuh, dari Sarah Kim Lero. Assalamualaikum Mbak, titip tanya untuk Mbak Yayu yang sudah banyak pengalaman di dunia keartisan. Ada nggak yang dirasa belum kesampaian dan masih penasaran ingin dilakukan jika masih ada kesempatan? Apa ya? Kan nyanyi udah Mbak. Iya, gini loh. Film Uwais. Nah itu saya nggak ngerti, mungkin karena lebih banyak saya Jawanya, saya nggak terlalu ngoyo jadi orang. Oh, gitu. Jadi saya pikir umur sudah segini, mau apa lagi, Fen? Saya hanya pengen menikmati hari tua saya, pengen nanti dengan cucu-cucu saya, dengan anak saya, dengan keluarga saya, itu aja, udah, nggak ada.
Jadi makanya guys, Mbak Yayu ini punya Instagram, akhirnya jadi satu etalase bahwa kalau kita usia 60-an ke atas itu masih bisa eksis, Iya senang, dong. happy, Aduh, bahagia. harus Tuh. cantik. Untung anaknya juga dukung ya. Iya, jadi Nggak ini cerewet. memperlihatkan bahwa hidup itu kita yang ngatur ya. Kita yang ngatur aja, bukan kan mau diatur tetangga orang. ya. Kadang-kadang nggak sadar umur. Oh. Ini suka minjem mobil, suka apa. Lagi sidang nelpon, Mas ini nyalain mobilnya gimana? Waduh. Soalnya zaman dulu nggak ada supercar ya guys. Itu pintunya juga lain ya. Oh gitu, ini lucu banget sih kalian ya Allah. Tapi Mbak Yayu ini kan punya Lucu. anak almost perfect ya. Nah, gimana Semoga. caranya nih kalau nanti mau berumah tangga, ada kriteria nggak? Saya enggak, semua yang menjalankan hidup dia. Nanti yang mau positif mau negatif dia yang akan jalankan. Saya hanya bilang gini, semua itu nanti ada masanya, ada waktunya. Karena apa? Orang hidup tuh udah diberi jodoh masing-masing loh, Fen. Ya kan? Kamu lahir di sini, jodoh kamu ini. Jadi mau yang apapun, kalau memang belum jodohnya nggak akan ketemu, ya kan? Walaupun tidak ada apa-apa, lagi tenang-tenang, tiba-tiba dipertemukan jodoh. Kan kita nggak pernah tahu. Iya, iya. Iya nak ya. Itu aja, kalau saya nggak pernah kok kriteria nggak. Yang penting dia yang menjalankan, dia nanti yang akan tahu bagaimana hidup ini panjang loh nak. Bukan cuman sekedar kalau pacaran ya semua sayang, ini sayang. Loh hidup itu panjang loh. Iya, iya, Masih betul. ada 50 tahun, 60 tahun, 80 tahun. Itu kebosanan itu pasti nanti akan datang itu. Makanya mesti hati-hati ya. Gitu. Lucu ya, ini anak baik banget ya. Mamahnya lagi nasehatin dia diam aja. Tanpa satu kata. Apapun yang terjadi, namamu bisa seperti ini mamahmu yang berdoa. Tuh. Saya percaya itu. Nah. Feral, Atala tuh semua doa dari mama. Amin, Iya. amin. Agak nih ya terakhir nih sebelum tante, soalnya katanya agak mau ke kantor yang baru, jadi kita mesti cepet guys. Agak ada nggak yang ingin diucapkan, terutama kepada mama ya? Karena biar gimana pun kamu bisa seperti ini pastikan mama. Betul. Lewat Vena Melinda Channel yang belum pernah kamu ucapkan selama Kayaknya ini. udah sayang mama tiap hari. Oh, Iya, tiap hari I love you gitu? Iya kan suka chatting ya, love atau nggak emoji-emoji. Oh, so sweet, masa Kirim-kiriman sih? DM kadang-kadang Oh, mama. masa Iya. sih? DM-DM Ya, tapi- anjing kan suka anjing. Kirim-kirim anjing. Ya tapi ada dong, pengen yang selama Pengen ini. apa ayo? Nah, yang Oh nggak mau pernah. bawa mama keliling dunia Oh kayaknya. iya, banyak lah kalau gitu. Banyak ya. Iya. Atau ucapan terima kasih. Ya atau terima apa. kasih pasti untuk mama udah ngegedein sampai sekarang. Ya rasa kasih sayang yang mama kasih berasa di aku itulah. Makanya juga kan aku suka apapun yang aku bisa aku kasih apapun. itu. Alhamdulillah ya nak ya. Mudah-mudahan bisa keliling dunia sama-sama gitu ya. Amin. Apalagi? Say I love you sama mama Iya, I gimana? love you. Ini pemalu nih anaknya. Oh, pemalu. Jadi nggak perlu ya, penting dengan perbuatan ya. Kalau sama papa apa yang ingin diucapkan? Papa kan nggak ada nih, Mas Iya. Henry. Papa juga di ketemu. kantor ya? Ntar ketemu di kantor. Iya, Iya, tapi ketemu. lewat Vena Melinda Channel. Biasanya anak laki sama bapak kan deket banget. Oh, banget ya. Apa Ya, sih? papa role modelku. Ya sekarang udah di umur segini ya, gimana caranya bisa menghabiskan banyak waktu sama dia. Makanya sekarang kerja bareng, yang ngurusin juga lah sekarang. Selain kerja sebagai quote unquote karyawannya atau kerja bersama, Dapat kan gaji nih, serius? bukan gaji juga sih kalau kita. Terserah papa aja mau ngasih berapa. So sweet. Oh, yang penting pokoknya guyup ya. Ya, yang penting kan jalan. Kerja sama, ya ngurusin dia juga obat-obatan sekarang aku yang ngurusin. Oh iya? Ya. Sedetil itu. Ini kan orang-orang udah tua kan pasti obatnya ada aja kolesterol. Mas Henry. Oh, jadi sekarang kayak gitu ya perhatiannya ya. Harus. Sama kakak-kakak. Iya, Sangat dekat, sangat sangat dekat. Aku dekat dekat ya. sama kakak aku. Sama Baru mama. kemarin malam makan bareng tadi malam baru. Dekat kok. Nah, mungkin terakhir nih buat Vena Melinda Channel. Kalian ini kan keluarga besar ya, big Keluarga family. Gimana cara memaintain hubungan itu? Bahwa ini ya semua kan brotherhood, sisterhood. Gimana? Mungkin bisa di-sharing buat yang sama gitu ya, kondisinya sama Ya. Aga. Apa ya? Aku sih nggak ada ini khusus ya. Jalanin aja kayak kita ada acara apa, datang bareng kan di situ kan ya bercanda-bercanda ngobrol biasa aja sih sama. Jadi dari dulu sampai saat ini nggak ada masalah. Nggak ada Alhamdulillah. masalah. Baik. Alhamdulillah. Nah, Mbak Yayu Alhamdulillah. terakhir nih buat ibu-ibu. Yang mungkin saat ini lagi terpuruk, mungkin Mbak Yayu bisa memberikan semangat ya
bahwa apa sih arti cinta kasih untuk keluarga, anak dan lain sebagainya. Mungkin untuk ibu-ibu yang saat ini sedang pusing dengan anaknya yang bandel, memang Bu, apalagi punya anak laki-laki itu nggak gampang Ibu. Hanya dengan kesabaran dan yang penting berdoa, dan yang penting lagi anak harus sering dan selalu diajak bicara, betul ya Mas ya. Jadi jangan menganggap anak itu sebagai anak yang bisa diperintah-perintah. Anak itu anggap aja kayak temen, kayak apa ya, saudara, kayak adik, kayak apa gitu aja. Ya Mama kan sama Aga kan anggap udah kayak temen, kayak adik ya. Ini kakak ya. Jadi ibu-ibu mesti sabar kalau punya anak laki-laki, dan juga harus sabar menghadapi rumah tangga. Semua itu akan ada waktunya Ibu. Perjalanan hidup itu tidak selalu manis. Perjalanan hidup itu berputar seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Jadi harus penuh dengan kesabaran. Jangan nggak sabar Bu. Hidup itu harus sabar. Ngomong dong sesuatu sama Aga sebelum aku Apa ya? closing. Nggak tahu. Yayu aja Mbak Yayu ngomong apa sama Oke, Aga. Mas Aga, perjalanan Mas Aga ini masih jauh banget, apalagi di profesimu yang sebagai lawyer, dan dia juga sedang merintis juga profesi dengan bisnis kepada teman-temannya. Semoga berhasil. Nomor satu, yang penting jujur. Itu aja. Hidup itu harus jujur, kerja itu juga harus jujur, dan jangan lupa selalu berdoa, memohon kepada Allah. Aga sudah diberi yang terbaik semuanya. Jangan lupa berterima dan kasih. Jangan maunya berterima aja, harus ngasih. Ya, terima kasih itu harus jalan. Jadi biar imbang. Oke, keren banget. Tadi aku udah mau nanya ya, ini siapa sih pacarnya, nggak boleh. Jadi udah close ya? Boleh. Oh boleh. Pacar mah ada. Oh pacar udah ada. Jadi bagi yang nonton yang mau daftar udah nggak bisa. Orang udah di mana-mana. Oh udah di Ya mana-mana. udah, nggak apa-apa. Nggak Semua apa-apa. berjalan dengan Oh, apa oke. adanya. Pasrahin lagi dengan yang Maha Kuasa. Ya, thank you banget Aga waktunya, Sama-sama. sukses. Thank you. Tante proud of you Thank banget. you, Tante. Pokoknya nanti Tante mau lihat Aga ada di politik enggak ya? Enggak pikiran ke sana. Semua itu gitu? berjalan dengan Belum waktu. ada pikiran ke sana. Semua itu berjalan dengan waktu. Mamanya boleh ya? Kita nggak bisa ya. Perjalanan masih panjang, Oh, masih ada gitu. 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Ya Tapi kan? Mama oke ya? Nggak masalah, yang penting itu. Kalau bisa saya selalu ngomong gini, Mas, Indonesia ini butuh orang yang pintar. Betul. Indonesia ini butuh banyak banget yang harus dibenahi kan? Betul. Kamu sudah sekolah ke luar negeri kan, lihat kan, pengen nggak negara kamu kayak itu? Ya, decision maker. Nah, itu aja. Oke, Aga. Yeay. Mudah-mudahan. Jadi Masih young banyak kok politician tunas-tunas bangsa Iya. kok. Aduh, negara kita ini negara kaya kok. Anaknya pintar-pintar. Ayo, Amin. monggo ibu-ibu yang punya anak yang pada pintar, disupport anaknya. Iya, Nggih? untuk berkarya ya Mbak Yayu, makasih banget. Sama-sama. Pokoknya aku doakan Mbak Yayu terus menjadi awet muda, menjadi inspirasi, Amin. happy selalu. Dan makasih banget ya waktunya, dan juga itu cemilan-cemilannya di belakang. Sekali lagi thank you for watching Vena Melinda channel. Jangan lupa untuk apa? Subscribe, like, share, and comment. Bye-bye.